anak-anak tolong diturunkan kursi, kursinya dirapikan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita persiapkan dulu sarana prasarana kegiatan belajar kita. Seperti biasa, dua orang kalau main kopak ulang. Mohon dipersiapkan kelasnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta dari pembelajaran hari ini, silakan kita mulai hari ini dengan pembacaan doa. Ketua kelas silakan memimpin doa. Kita lihat kelas sudah bersih, anggota piket sudah bekerja dengan sangat baik sekali. Berikutnya Bapak akan memulai absensi kelas. Dia Panika, Curtiliki, Ashiratul Difka, Puan Amera, Muhammad Fatian Al-Fayat, Muhammad Hafizul Mubarak, Muhammad Zikrillah, Muhammad Kamil Fasha, Muhammad Rifka, Muhammad Rafki, Haikal Firdaus, Muhammad Ihsan. Tidak datang, kenapa? Tidak dapat kabar. Berarti apa? Mahira Mumtaz, Putri Rizkina, Aisyah Alifa, Mafiratun Nisa, Muhammad Furqan. Furqan datang, ada kabar? Ada. Muhammad Zidan tidak datang. Zulkarnaini, Muhammad Habibi. Alhamdulillah, 3 orang tidak hadir pada hari ini. Tidak apa-apa. Minggu lalu kita sudah pelajari bagaimana Rasulullah SAW berdakwah di Madinah. Ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka dimulailah periode dakwah Nabi di Madinah. Nah, Bapak ingin mengulang kembali sebutan orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut
Kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah prosesnya. Orang yang melakukan proses hijrah. Ingatkah kaum Ansar, ada kaum yang hijrah, apa sebutannya? Kaum Ansar orang Madinah. Orang yang dari Mekah, Muhajirin. Alhamdulillah. Kaum Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan orang yang menunggu mereka di Madinah disebut kaum Ansar. Dari sini hari ini kita akan melihat bagaimana upaya Rasulullah SAW dalam berdakwah di Madinah. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita ketahui mengenai hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah, di situ mulailah bagaimana kita mengenal upaya Rasulullah SAW bagaimana berdakwah di kota Madinah. Pada bab ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama kita akan mengenal atau mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah. Yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan cara-cara Rasulullah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa menemukan apa saja makna yang tersirat dalam materi upaya Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah. Kita bisa mengolah informasinya dan kita bisa mendiskusikan apa dari materi tersebut. Bisa kita lihat dalam pemateri ini, kita akan memahami dan menganalisis upaya Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita harus mengetahui bagaimana Rasulullah SAW. Pertanyaannya, yang pertama, kira-kira ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, apa saja yang Rasulullah bina di sana? Yang pertama, sosial. Bagus Bang Fayat. Apalagi? Sosial. Yang berhubungan dengan pasar apa? Ekonomi. Yang berhubungan dengan perang apa? Perang. Hubungan dengan perang? Politik atau pertahanan. Di situ kita akan mengetahui bagaimana cara Rasulullah SAW dalam melakukan hal tersebut. Agar pembelajaran kita lebih mudah, ayo kita bentuk dulu 4 kelompok. Biar lebih mudah kalian membagi kelompok, Bapak tunjukkan ini sebagai kelompok 1, sebelah sini kelompok 2, ini kelompok 3, dan paling sudut kelompok 4. Yuk masing-masing silakan bangun dan rapatkan meja ke masing-masing kelompok. Yang ini mundur saja. Dah, alhamdulillah. Lihat ke depan. Sekarang kita lihat bagaimana PowerPoint yang telah Pak sediakan untuk materi hari ini. Nanti setelah kita melakukan proses menyimak PowerPoint yang Bapak sediakan, nanti ada juga video pembelajarannya. Kita akan melakukan diskusi sehingga setiap kelompok di depan meja kalian itu ada LKPD yang telah Bapak sediakan. Nanti kalian isi sesuai dengan apa yang kalian temukan di sana. LKPD itu lembar ujian ataupun pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab nantinya. Dari pemaparan poin ini sudah Bapak buat sesingkat mungkin karena akan jadi bahan diskusi kita. Apa judul materi kita hari ini? Yang besar suaranya? Iya, membina masyarakat Madinah. Siapa yang membina? Nabi Muhammad SAW. Dan di sini
Kejadian ini bermula ketika Rasulullah SAW diperintahkan hijrah karena kondisi di kota Mekah sudah tidak kondusif lagi. Telah banyak terjadinya penganiayaan, mereka mengurangi suplai makanan kepada umat muslim, memborong semua dagangan sehingga umat muslim tidak dapat membelinya. Setelah tiba di Madinah, Nabi Muhammad melakukan 3 hal penting dalam membina masyarakat Madinah. Yang pertama, mendirikan masjid. Apa nama masjidnya? Masjid Aqsa. Masjid apa di Madinah? Aqsa. Masjid Nabawi. Masya Allah, bagus. Nah, Masjid Aqsa itu di Palestina. Wajar kalian mengingat Masjid Aqsa karena hari ini sedang terjadinya peperangan di Palestina. Tidak masalah, dan memang hal itu sering terjadi. Kalau yang di Mekah apa namanya? Masjid apa? Masjidil Haram. Bagus. Ya, Mahera. Hal yang pertama lakukan Rasulullah adalah membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin dari Ansar dan Muhajirin. Kaum Ansar itu orang mana? Orang Ansar itu siapa? Orang Ansar orang kota Yathrib atau Madinah. Bagus. Sedangkan Muhajirin itu penduduk dari mana? Dari Mekah. Itu umat muslim yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan orang yang menanti kaum Muhajirin disebut kaum Ansar atau kaum muslimin yang berada di masjid di Madinah. Oke. Pertama, pembangunan masjid. Bisa kita lihat sampai sekarang di sana ada Masjid Nabawi yang sudah sangat besar sekali. Masjid ini adalah masjid yang pertama dibangun di Madinah. Tapi dalam proses hijrah ada masjid satu lagi, Masjid Kuba kan? Nah, kita lihat berikutnya. Mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Orang-orang dari Muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansar. Orang-orang Muhajirin yang mereka hijrah tanpa harta disaudarakan dengan orang Ansar yang memiliki harta, biar umat Islamnya kuat. Nah, ini dia beberapa para sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Ini beberapa ya, dan masih banyak sahabat-sahabat yang lainnya. Sebagaimana Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal. Bagaimana Hamzah bin Abdul Muttalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Haritsah. Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah bin Zubair. Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik. Utsman bin Affan dengan Aus bin Thabit, dan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Inilah proses persaudaraan Rasulullah SAW. Kita lihat sekarang ketika Rasulullah melakukan hijrah melalui video berikut ini. Melihat proses Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah melalui tayangan video berikut ini. Catatlah hal-hal penting di dalamnya. Celoteh sejarah. Ini saya percepat karena hari ini kita sudah belajar minggu lalu mengenai surat Yusuf yang pertama kali. Ini proses dakwah ini. Ini juga bertentang sebagai orang yang jujur. Tidak semua orang langsung mengimani karena ia bersumpah akan melindungi baginda Rasulullah dari kejahatan kaum Quraisy yang memusuhinya. Kepada mereka yang beranggapan kalau dakwah Nabi tak perlu dikhawatirkan. Ketika dakwah sudah mulai ditentang, ini menjadi sebab Rasulullah hijrah nanti. Dan tak pernah dipaksa Nabi memeluk Islam. Namun dari itu tak cukup memuaskan koleganya. Persekusi terhadap para pengikut Nabi pun berlanjut. Semakin banyak penduduk Mekah yang masuk Islam, semakin
banyak pula persekusi yang mereka terima. Proses siswa menyimak video pembelajaran dipercepat untuk menyesuaikan dengan durasi tugas yang diberikan. Silakan diskusikan dengan kawan sekelompok mengenai materi kita hari ini. Nanti akan kita presentasikan. Baik, waktu diskusi telah selesai. Mari kita presentasikan hasil diskusi kelompok. Jadi setiap kelompok kalian berdiri di depan atau berdiri di sana saja dan ketuanya membacakan hasil dari diskusi kalian. Oke. Alhamdulillah udah selesai diskusi kelompok kita. Mari sama-sama kita dengar presentasi dari hasil kelompok. Pada kelompok 1 silakan memilih perwakilannya siapa? Cut Sidikia. Oke, pada Cut Sidikia silakan presentasikan hasil dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dipresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal 1. Jelaskan letak geografis kota Madinah. Jawab. Madinah juga dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah, terletak di bagian barat Arab Saudi. Kota ini adalah salah satu kota suci dalam Islam dan menjadi salah satu tujuan utama bagi umat Islam dari seluruh dunia. Madinah terletak sekitar 320 km di sebelah barat daya ibu kota sampai Riyadh. Sebutkan upaya apa saja yang Rasulullah lakukan dalam pembinaan keagamaan masyarakat Madinah. Jawab. Rasulullah Muhammad SAW melakukan berbagai upaya dalam pembinaan keagamaan masyarakat Madinah. 1. Menyusun konstitusi Madinah. Konstitusi menciptakan kerangka kerja untuk toleransi agama dan keharmonisan sosial. 2. Pembangunan Masjid Nabawi. 3. Pelaksanaan salat jemaah. Sebutkan upaya apa saja yang Rasulullah lakukan dalam pembinaan bidang sosial masyarakat Madinah. Jawaban. Rasulullah Muhammad SAW melakukan berbagai upaya dalam pembinaan bidang sosial masyarakat Madinah antara lain. 1. Pembinaan solidaritas sosial. 2. Pembagian warisan. 3. Bantuan kepada kaum miskin. 4. Penegakan keadilan. Jelaskan upaya apa saja yang Rasulullah lakukan dalam pembinaan bidang ekonomi masyarakat Madinah. Rasulullah SAW melakukan berbagai upaya dalam pembinaan bidang ekonomi masyarakat Madinah. Antara lain pendirian pasar, pengaturan harga, sistem zakat, pembinaan usaha kecil dan menengah, larangan riba atau bunga, pemberdayaan wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Alhamdulillah, kesimpulan yang dapat Bapak ambil pada hari ini, yang pertama, upaya yang dilakukan Rasulullah SAW dalam membina masyarakat kota Madinah. Yang pertama, bidang keagamaan. Yang kedua, bidang sosial. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, politik. Yang kelima, pertahanan. Insya Allah minggu depan
lebih lengkap lagi mengenai upaya-upaya ini, termasuk upaya pertahanan yang meliputi perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Semoga minggu depan kita berjumpa lagi. Lebih kurang Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.